Bermula yang paling kuat daripadanya, artinya mandi sunat. Yang paling muakkad, yang paling ditekankan, daripadanya, artinya mandi sunat itu mandinya orang yang memandikan mayit. Itu mandi sunat number 1. Yang paling tinggi nilai sunatnya itu adalah mandi orang yang memandikan mayit. Kemudian urutan selanjutnya Husnul Jum'ah, mano sembahyang Jumat. Jadi itu urutan kedua. Jadi kalau lihat summanya, summa itu kan terakhir ya, berselang. Berarti ada ruang kosong antara sunat mandi Jumat dengan urutan selanjutnya. Tidak jarak aja, jarak. Nah, langsung dulu mano ini selanjutnya langsung. Nah, ataupun kadang semuanya itu tertib pun mutlak tertib. Kan? Karena ibarat arah ada salah. Amanan lah. Dan mutlak tertib juga. Wa akasahul qadim, membalik akan dia yang masyhur boleh pendapat kami. Membalik yang qadim artinya kalau qadim mana Jumat lah number 1. Sedangkan mano urun yang mana mayit is number 2. Not number 1, it's number 2. Why? I don't know why. You say goodbye. Imam Surabali artinya berkata oleh dia Nabi, dia banyak mbak Sawabia ataupun mbak Sawabia mbak Tuprik. Maka berkata oleh dia Nabi, bermula yang paling kuat daripadanya asal masnina, mandi yang disilakan itu yang paling kuat itu duda baru guslu pasimai, duda baru mandi orang yang kemana-mana. Nah yang selanjutnya juga selanjutnya kat kamu awal dulu kan. Jadi yang dibedakan cuma nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 akibatnya rata mandi kan, dan nomor 3 sama semua. Kultu berkata oleh aku. Jadi kultu di sini justru beliau tidak tidak ikrar. Dan kalau katakan kultu itu kan bukan sanggahan kepada Imam Syafi'i. Dan jadi tambahan pribadi dari Imam Nawawi, tidak ada di dalam muharrar dan bukan sanggahan kepada Imam. Ya, kalau kultu ini catatan kaki dari Imam Nawawi. Kan? Qadim dan jadid di sini ada catatan. Kan? Ada yang patut menjadi perhatian. Al-qadim huna al-haq. Bermula pendapat lama di sini itu pendapat al-haq. Jadi Imam Syafi'i beliau punya pendapat baru sebenarnya. Pendapat baru Imam Syafi'i, pendapat baru kan pendapat yang merevisi ya, pendapat yang merubah pendapat lama.
dan setelah beliau menemukan dalil yang lain dan pertimbangan yang lain, maka beliau revisi. Beliau orang yang bertanggung jawab untuk pendapat-pendapat dia. Kan? Jadi beliau sebelumnya ada pendapat lama ketika di Irak bahwa yang paling muakkad itu malam Jumat. Kan? Hari Jumat gitu loh. Tentu ya. Kan? Malam Jumat. Yang paling muakkad adalah Jumat. Baru di orang yang memberikan pendapat lama beliau. Kemudian pendapat lama itu beliau revisi, beliau robah, juga beliau di Mesir, kan? Bahwa yang paling utama adalah mandi orang yang memberikan dia memberikan ketuanya adalah. Jadi Imam Nawawi yang namanya ilmuwan, jadi kan harus berpikir kritis, kan? Jadi tidak hanya menelan bulat-bulat apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kan beliau mengikuti beliau, fatwa beliau itu, ijtihad beliau itu ada polanya. Nah, istilahnya itu rule of the law, kan? Jadi aturan perundang-undangan, rule of the law-nya apa usul fiqh? Nah, itu adalah pola ijtihad Imam Syafi'i. Kan? Jadi melihat kepada usul fiqhnya Imam Syafi'i, melihat pola penggalian hukumnya Imam Syafi'i, maka oleh Imam Nawawi mengatakan al-qadim huna azhar. Bermula pendapat qadim di sini itu pendapat azhar. Kan? Pendapat qadim di sini itu pendapat azhar. Pendapat qadim bahwa yang adalah malam Jumat. Itu yang azhar. Baru mandinya orang yang memandikan mandi. Para jahabul aktsar dan mentarjihkan akan dia pendapat tadi, pendapat lama bahwa yang muakkad itu adalah yang paling muakkad adalah mandi Jumat, betul? Jadi urung yang namanya ya. Mentarjihkan akan dia pendapat tadi sebahagian besar pendapat. Ditambah lagi ahadits sahihah dan bermula hadis-hadisnya pendapat tadi itu hadis-hadis serta hadis-hadisnya itu kasirah, hadis-hadisnya itu banyak. Sudah sahih banyak lagi, semuanya sahih, kan? Jadi kalau melihat kepada pola ijtihad Imam Syafi'i, kan, dalam dalam penentuan urutan dalil yang terkuat itu adalah Al-Quran, kemudian dalil yang terkuat itu adalah hadis, kemudian hadis itu harus dilihat kepada standar, kepada kualitas hadis, dan ada kualitas hadis sahih, ada kualitas hadis hasan, ada kualitas hadis dhaif. Menyangkut tentang mandi ini dalilnya adalah hadis, dan dalilnya adalah hadis. Kami awalnya mandung saya dalam guru masa depan. Jadi kalau melihat kualitas hadis itu kan harus hadis yang terkuat, kan? Itu yang diutamakan. Kemudian hadis dengan kualitas selanjutnya, ya. Jadi kalau melihat kepada kualitas hadis, seharusnya pendapat hadis ini adalah pendapat azhar, pendapat yang kuat. Dan jadi kalau mengikut yang azhar, mengikut yang benar, nah
Maka pendapat qadim itu yang diamalkan, bahwa yang paling muakkad itu adalah mandi Jumat, kemudian mandi orang yang memandikan mandi. Dan benar bahwa hadisnya banyak, sahih hadisnya. Mana hadisnya? Wa ya haditsu muslimin. Bermula dia hadis pendapat qadim. Bermula dia hadis-hadis pendapat qadim itu hadis-hadis tentang mandi untuk sembahyang. Dan sebagaimana terdapat dalam Raudhah, minha hadis Syekhain sabiqain awal al-fasl, yang sebahagian daripadanya hadis-hadis mandi Jumat. Sebahagian daripadanya hadis-hadis mandi Jumat adalah dua buah hadis. Bahasanya hadisannya buang karena mudah. Nah, sebagian daripadanya hadis-hadis mandi Jumat adalah dua hadis Syekhain yang terdahulu oleh keduanya dua hadis pada awal fasl. Nah, jadi hadis-hadis tentang mandi Jumat itu banyak dan semuanya sahih. Yang diantaranya adalah hadis sahih. Walaysa lil hadis haditsun sahih. Dan tidak ada bagi pendapat baru, apa pendapat baru, yaitu asal ghuslu ghasil mayit. Ya, mandinya orang yang memandikan mayit. Kan itu yang inti dari pendapat Jadid, mandinya orang yang memandikan mayit. Tidak ada bagi pendapat Jadid, tidak ada hadis. Pendapat Jadid artinya mandinya orang yang memandikan mayit itu lebih baik. Itu tidak ada hadis sahih. Artinya tentang mandi orang yang memandikan mayit, kualitas hadisnya itu di bawah kualitas hadis mandi yang memandikan. Jadi kalau melihat pola ijtihad Imam Syafi'i, maka seharusnya pendapat qadim, pendapat lama itu adalah pendapat jadi tidak dibulat-bulat oleh Imam Nawawi. Ini juga dan dua buah pendapat. Jadi setelah Imam Nawawi itu pun orang yang hafal ribuan hadis beserta sanad-sanadnya. Jadi kecepatannya berapa Mbps? Punya internet, kata itu Mbps. Jadi ketika dihadapkan suatu masalah hukum, langsung hadis. Hadis beserta sanad. Jadi nampak semua hadis beserta sanad. Maka ditarjih oleh Imam Nawawi pendapat tadinya wallahu apa kata Allah a'lam. Jadi tidak ada bagi pendapat jadi tidak ada hadis sahih, artinya hadis sahih daripada hadis-hadis yang menganjurkan oleh dia hadis menganjurkan untuk mandinya orang yang memandikan mayit. Mandinya orang yang memandikan mayit tidak ada hadis-hadisnya, tapi kualitasnya bukan sahih. Paling itu hasan, paling keras hasan. Paling keras. Bahkan yang antara ada bisyarhil mu'atab, bahkan menyanggah oleh Imam Nawawi dalam syarah mu'atab dari atas Imam Qurtubi di taksimihi lil hadis sahih. Yang taksimihinya taksina menyanggah oleh Imam Nawawi dalam syarah mu'atab atas Imam Qurtubi. Beliau menyanggah pada menghasankan dianya ini bagi hadis yang lalu daripada hadis qalibah, hadis yang menunjukkan mandi bagi yang belum mandi.
Pak hadis Muslim. Nah itu kan hasanahul Tirmidzi ya, hasanahul Tirmidzi. Nah hadisnya dihasankan oleh Tirmidzi. Nah, jadi itu disanggah oleh Imam Imam Tirmidzi saja yang menghasankan, disanggah oleh Imam Nawawi, apalagi Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Setelah itu kan ada Ibnu Hibban, Ibnu Hibban justru sahahahu. Ibnu Hibban justru mensahihkan hadis tentang mandi orang yang memandikan mani. Tirmidzi mentang disanggah oleh Imam Nawawi. Tahu? Hanya Imam Nawawi itu, Imam Nawawi beliau apa? Beliau kuasai itu sanad-sanad hadis. Ya. Jadi kalau beliau kuasai sanad-sanad hadis, seharusnya beliau masuk juga dalam para periwayat seharusnya Imam Nawawi ya. Ya samalah seperti Ibnu Hibban, Tirmidzi, dan Bukhari, Muslim, seharusnya sama setara beliau dengan. Cuman beliau mengambil jurusan yang berbeda. Dan kalau cuma masalah biografi tentang para periwayat hadis, beliau kuasai sama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim beliau kuasai juga. Cuman Imam Nawawi beliau tidak mengambil, beliau tidak tidak perhatian beliau tidak berat. Beliau lebih cenderung ke fikih. Kalau kuasai. Nah, sama seperti Imam Syafi'i. Yang pikir Imam Syafi'i itu fikih kahayat Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Bukhari mensahihkan hadis, Imam Syafi'i tidak akan mensahihkan hadis. Ya, Imam Syafi'i justru berhajat kepada hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Itu kalau secara telanjang kita lihat, berarti hayula Imam Bukhari. Hanya apa ni? Awai na Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari. Jadi kapan Imam Syafi'i akan memerlukan pentasihan daripada Imam Bukhari? Awai Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari. Jadi Imam Syafi'i beliau juga mengerti. Beliau tahu kualitas hadis. Cuma beliau tidak kontroversi. Dan pada Imam Bukhari sendiri beliau katakan bahwa kalau tidak ada Imam Syafi'i, lu bingung. Lumba hadis. Karena beliau hafal hadis tapi tidak bisa membuat pola, tidak bisa membuat pola untuk menggali hukum dari hadis. Artinya beliau tidak mampu membuat hukum fiqh. Jadi kalau tidak mampu membuat usul fiqh, bagaimana menggali hukum daripada hadis-hadis? Di Imam Nawawi kayaknya dikuasai sih. Makanya walaupun Imam Nawawi itu adalah pakar fikih, tapi beliau bisa menyanggah Tirmidzi. Ya, padahal Imam Tirmidzi itu adalah salah seorang imam, salah seorang tokoh dalam bidang hadis, disanggah oleh Imam Nawawi. Yang antara adalah menyanggah oleh Imam Nawawi dalam salam mazhab atas Tirmidzi. Maka itu pakar fikih menyanggah pakar hadis. Beliau bukan cuma pakar fikih, beliau bukan cuma menerima begitu saja hadis yang sudah dinilai kualitasnya hasan, kualitasnya sahih. Beliau kritisi, Pak Dacok Hasan. Kita sini pada menghasankan dia bagi hadis yang lalu daripadanya hadis thalibah, daripadanya hadis yang menunjukkan usia dan mandi bagi mandinya orang yang Tirmidzi saja yang cuma menghasankan disanggah oleh Imam Nawawi. Pahala tasnya Ibnu Hibban lahu qaul, maka atas tangga beliau, atas kesahihan Ibnu Hibban baginya
hadis sabit, baginya hadis yang enggak. Apa hadis yang lalu yang melanjutkan mandi bagi orang yang sudah mandi? Nah, hadisnya adalah man ghassala maitan falyaghasil. Ya. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah. Man ghassala maitan falyaghasil. Siapa orang yang mandikan mayit, bisa hendaknya mandi oleh dianya. Itu yang hadis tadi. Itu menurut Tirmidzi itu kualitasnya sah. Menurut Ibnu Hibban kualitasnya sah. Nah, Tirmidzi saja yang menggolongkan, mengklasifikasi hadis itu sebagai hadis hasan, disangka oleh Imam Al-Albani ini. Nah, maka terhadap pensahihan Ibnu Hibban, baginya hadis sabit, baginya hadis mabrur, aulah gelap. Nah, aulah maknanya gelap. Nah, masa mentang kan belum sahih. Dia gitu. Jadi tidak ada hadis sahih. Wah, hadis sahih ada. Satu hasan berarti ana pun hasan. Kan? Ana hadis hasan, ana hadis. Jadi Imam Syafi'i, usul fikihnya Imam Syafi'i, ketika suatu masalah itu berdalilkan dengan dalil-dalil hadis, berdalilkan dengan hadis, kan? Maka solusinya adalah melihat kepada kualitas hadis. Mana yang kualitasnya sahih, itu yang diutamakan. Kemudian kualitas hadis. Jadi inilah kenapa Imam Nawawi mengatakan bahwa yang azhar adalah pendapat Nawawi, bahwa yang lebih utama adalah mandi kemayang karena hadisnya sahih. Sedangkan hadis tentang mandinya orang yang mandikan mayit tidak ada satupun hadis yang sahih, apalagi hadis tapi hadis itu dhaif. Banyak Wahabiyah Imamah dhaif. Halimah Mailah Wahabi, kan? Karena hadis itu dhaif. Tentang menangkap dhaif kapan lehawat Nabi, kan? Yang sahabat Nabi itu an-nazafah minal iman, yang sahabat Nabi hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itu bukan sahabat Nabi, yang itu hikmah. Itu kata-kata mutiara dari ulama, kan? Jadi apa sahabat Nabi? Nah, jadi kalau untuk fadilah, untuk but lebih walaupun syarat kewajib wahai, itu but lebih dia ada pengaruh untuk untuk sahnya memandikan mayit. Tidak ada pengaruh untuk sahnya karena memandikan mayit itu sudah sah. Nah, jadi kalau kemudian orang yang mandikan itu dia mandi, itu tidak ada pengaruhnya dengan sahnya memandikan mayit. Jadi dia but lebih. Sehingga ada tamama yang hadis dhaif yang harus malu. Kan? Kawan? Jadi yang hadis dhaif tentang mandikan orang mandikan. Jadi dia tiba lo berkatalah Imam Syafi'i padahal kan kamtoi apa agaknya di Mesir. Kan? Bahwa yang paling muakkad adalah mandi sunat, yang paling muakkad adalah mandi Jumat, kemudian mandi orang yang memandikan yang kapan pendapat lama. Kenapa boleh otak atik lagi? Malah ada apa dengan beliau? Dia otak atik lagi ketika beliau sampai ke Mesir, dia otak atik lagi pendapat itu, bahwa mandi sunat yang paling muakkad adalah mandinya orang yang memandikan itu diotak-atik lagi. Dan ada masalah apa yang maksudnya? Wajah Rafi'ul Ghair mengalasan, memberi wajah akan jadinya pendapat oleh Imam Rafi'i
Memberi jalan artinya beliau jelaskan latar belakang pendapat jadid itu. Nah, wajah Rafi'i memberi jalan oleh menjelaskan latar belakang oleh Imam Rafi'i wa ghairuh dan selain Imam Rafi'i akan pendapat jadid. Nah, apa latar belakang pendapat jadid sehingga diotak-atik pendapat lama? Nah, di mana pendapat jadid itu sunat mandi yang paling mudah adalah mandinya orang yang tidak ada hadis bagi Hasan. Sedangkan bagi itu ada hadis sahih. Nah, beliau otak-atik. Nah, menjelaskan latar belakang oleh Imam Rafi'i dan selainnya Imam Rafi'i akan Imam Syafi'i mempunyai pendapat tadi. Imam Syafi'i mempunyai pendapat tadi, pendapat lama. Apa pendapat lamanya? Wujud resmi muslim. Imam Syafi'i mempunyai pendapat lama yaitu wajib. Nah, wajib mandinya orang yang mani. Yang wajib bersunat. Nah, tadi beliau sampai berpendapat bahwa wajib itu mandinya orang yang menikah. Nah, itu hadis. Tapi itu kan hadis dhaif. Setelah diperiksa oleh Imam Nawawi, hadis. Jadi bagaimana boleh katakan wajib itu? Kalau hadis dhaif itu tidak bisa menjadi dalil. Kalau fal tasir wa amarah perintah. Kan perintah di situ untuk wujud. Nah, jadi beliau sempat berpendapat bahwa fal tasir pada hadis mano mandinya orang yang semana-mana. Nah, fal tasir di situ untuk wujud. Nah, tapi ada yang malingkan itu hadis laisa alaikum fi muslimin muslim. Kan? Tidak ada kewajiban kalian mandi setelah memandikan mayit. Dan ada yang malingkan bahwa tidak ada kewajiban. Nah, ini iya betul. Cuma ada hadis yang malingkan. Kan? Cuma ya begitulah pendapat Imam Syafi'i ya. Beliau sempat berpendapat bahwa mandinya orang mandikan ini wajib. Dulu Jumat tidak mandi Jumat. Tidak ada pendapat lama beliau bahwa mandi Jumat itu wajib. Nah, ini karena pertimbangan ini yang menjadi wajah, ini yang menjadi latar belakang. Kenapa Imam Syafi'i ketika di Mesir beliau mengeluarkan fatwa baru bahwa mandinya orang yang mandikan mayit itu yang paling muakkad, mandi sunat paling muakkad, bahkan dibandingkan dengan mandi Jumat. Karena beliau pernah punya pendapat lama bahwa mandinya orang yang mandikan mayit itu wajib. Dan sedangkan menyangkut mandi Jumat tidak ada pendapat lama beliau bahwa mandi Jumat itu sunat. Beliau konsisten kalau mandi Jumat itu beliau konsisten bahwa yang itu yang jadi latar belakang. Dan ketika dibanding-bandingkan mandinya orang yang mandikan mayit dengan mandi Jumat, mana yang paling muakkad? Jadi karena beliau pernah berpendapat bahwa mandinya orang mandikan mayitnya wajib, sedangkan mana Jumatnya beliau tidak pernah berpendapat begitu. Jadi kalau dibanding-bandingkan berarti ya, ketika sunat dua-duanya, ketika kedua-duanya jadi sunat, tentunya mandinya orang yang mandikan Jumat ini kelasnya itu, kelas sunatnya itu harus satu tingkat di atas mandi Jumat. Nah, ini yang jadi latar belakang dia. Kan? Jadi kata Imam Rafi'i kadang menogoknya nanti ingat itu gaknya bahwa tentang Jumatnya tidak ada hadis sahihnya tentang
tentang mandi. Hah? Tentang mandinya orang yang menikah panjang kemana ke mandinya orang yang menikah manyir. Tentang menyangkut kemana-mana ya tidak ada hadis saya. Beliau tahu itu. Cuman beliau terikat bahwa pernah berpendapat sekian baik wajib. Sedangkan ulama pendapatnya bahkan pendapat hadim pendapat lamanya tapi ketika beliau revisi pendapat lama beliau di Irak, beliau revisi di Syria, maka pendapat jadi beliau adalah mandinya orang yang mandikan mayit itu tingkatannya satu tingkat di atas kesunahannya, satu tingkat di atas mandi jom. Kadang kadang ya jadi mulanya alasan waktu ridha tapi disanggah akan dia Imam Rafi'i pakai juga alasan. Dia kita kembali saja pada perkataan Imam Syafi'i. Kalau pendapat itu bertentangan dengan hadis sahih, maka buang pendapat itu ke tembok dan amalkan hadis sahih. Kan kalau itu kita ikuti saja perkataan Imam Syafi'i. Bahwa beliau bertanggung jawab atas fatwa beliau. Beliau tanggung jawab atas fatwa beliau. Dan tanggung jawab beliau adalah nanti kalau di kemudian hari kalian temukan pendapat lu maju hadis sahih, itu pendapat lu, cok hadis sahih. Jadi kita selaku Syafi'i, orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, harus membantu beliau. Jadi caranya di panjangan fanatik kita ada jadid, ada qadim. Jadi yang itu ada pendapat. Jadi yang Imam Rafi'i boleh jelaskan latar belakang begini tiba waktu disanggah kata Imam Rafi'i. Disanggah dengan semuanya lalu qadiman. Imam Syafi'i juga mempunyai pendapat qadim, pendapat lama. Ada bagian Imam Syafi'i pendapat lama tentang wajib mano Jumat cid. Tentang mano Jumat, beliau juga punya pendapat lama. Jadi Imam Nawawi betul-betul beliau kuasai pendapat-pendapat yang Syafi'i. Jadi ada orang tidak mengerti apa-apa, salah-salah kan Imam Syafi'i. Salah-salah gimana itu? Dia sama seperti apa? Jadi beda kalau Imam Nawawi. Jadi kalau seperti film kartun itu, Imam Nawawi itu melihat pendapat Imam Syafi'i itu dari 3 dimensi, panjang, lebar dan ke dalam. Kau 3 dimensi. Seperti kita melihat itu gambar kalau 1 dimensi, seperti gambar Doraemon, kan 1 dimensi itu. Jadi kalau kita gambar gajah 1 dimensi, yang terlihatnya gajah itu tipis. Kan gajah tipis kalau digambar 1 dimensi, kan? Gajah tipis. Tapi kalau digambar 3 dimensi gajah itu nggak tipis. Ataupun jangan gambar 3 dimensi, kita lihat gajah itu sendiri dalam mata kepala. Secara kenyataan kita lihat, secara 3 dimensi ya. Nah itu nggak tipis, dia lebar gajah itu. Jadi gitu. Jadi jangan melihat pendapat Imam Syafi'i itu cuma dari satu arah. Jadi itu disanggah. Bukan begitu. Imam Syafi'i juga mempunyai pendapat qadim bahwa wudhu itu wajib.
Kan? Sekalipun adalah bermula ini pendapat qadim tentang wajib Jumat, sekalipun adalah bermula ini pendapat qadim tentang wajib Jumat, itu jarang didengar. Itu asing. Pendapat ini asing, walaupun asing ada pendapat Imam Syafi'i itu asing, artinya itu cuma 1-2 orang yang tahu, jarang dibicarakan, tidak viral. Kan? Yang dipulih kok yang dulu. Wadakan masyhur. Sedangkan bermula itu artinya pendapat qadim tentang wajibnya mandi orang yang memandikan mandi. Itu zakah itu. Kafnya kok untuk baik ke apa? Zakah itu. Sedangkan bermula itu apa itu? Yaitu pendapat qadim tentang wajib mandi orang yang memandikan mandi. Sedangkan bermula itu masyhur. Itu viral. Terkenal. Memang yang viral adalah pendapat qadim tentang mandi orang yang menikah baik. Wajib mandi orang yang menikah itu viral, itu tidak viral. Tapi ada anak viral. Bukan hoax. Imam Syafi'i bahwa wajib mandi Jumat. Jadi mulai nyan ke wajah, nyan ke latar belakang, sehingga Imam Syafi'i berpendapat kesunahan mandinya orang yang memandikan mayit itu lebih kuat dibandingkan mandi mayit, di mana itu adalah pendapat baru yang kontroversial. Jadi inti dari keterangan yang bisa diambil dari penjelasan itu apa? 5 dimaklumi daripada keterangan yang telah disebutkan akan keterangan. Bahwa Imam Syafi'i beginilah pendapat qadim, pendapat lama beliau, beginilah pendapat baru beliau. Akan sesungguhnya bermula dia Imam Syafi'i itu bimbang oleh dia Imam Syafi'i pada pendapat lama. Beliau bimbang tentang wajibnya mandi orang yang memandikan mayit, mana lebih dan sunatnya mandi orang yang memandikan, dan mana yang memandikan atasnya lumpur, atasnya kebimbangan, ya kan, atasnya kebimbangan oleh Imam Rafi. Jadi menurut Imam Rafi berarti Imam Syafi'i bimbang tentang wajibkah dan tidak. Wasqatahu minar rawdah, dan menggugurkan, menghilangkan akarnya kebimbangan oleh Imam Nawawi dari dulu. Tentang kebimbangan itu tidak disebutkan. Jadi perselisihan tentang mana yang muakkad, apakah mandinya orang menikah mayit ataukah mandi Jumat. Perselisihan tentang ini itu perselisihan cuma tentang makna, itu tidak produktif, itu tidak implementatif. Ya, tidak. Bukannya kalau cuma tentang pahala, penerapannya seperti apa? Ya. Karena kadang ada orang berselisih, tapi perselisihan itu tidak produktif. Dan misalnya perselisihan tentang ini lemari ini posisinya harus seperti apa? Dia mengatakan lemari posisinya di kanan. Nah, jangan di kanan, biasanya di kiri. Jadi dakwanya itu dakwah. Itu kan dakwah karena produktif, tidak ada hasilnya. Kemudian situ. Jadi Imam Syafi'i, kenapa beliau berubah-ubah pendapat beliau? Ada beliau berpendapat bahwa yang muakkad adalah mandi orang yang menikah mayit. Kemudian pendapat lama beliau yang muakkad adalah mandi Jumat. Ya, dakwah masalah lampu kesimpulan. Apa hasilnya? Begitu saja, tidak produktif. Ini dakwahnya produktif.
Wa dzakara fiha, menyebutkan oleh dia Imam Nawawi di dalam Allah. Apa beliau sebutkan? Sebahagian daripada fawaid khilaf, faedah-faedah daripada buah-buah daripada sehingga perselisihan yang berselisih Imam Syafi'i sendiri ya. Ya, qadim dan jadidnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ubah fatwanya itu, ubah fatwa. Dan apa faedah? Saya produktif supaya pendapat itu kan. Nah, sebagian faedah beda pendapat adalah sesungguhnya ma'ahu ma'an. Sesungguhnya bermula orang yang mempunyai air yang ingin menyerahkan oleh dia nyaman akan dianya air kepada aulan nasbi. Orang yang mempunyai air yang akan menyerahkan oleh dia nyaman akan dianya air kepada seutama-utama orang dengannya air. Orang yang paling utama dengannya air. Jadi ada orang punya air dan dia ingin menyerahkan kepada siapa orang yang lebih utama untuk memperoleh air itu. Dan wajada menemukan oleh dia nyaman akan orang yang ingin oleh dia nyaman, yang menghendaki oleh dia nyaman akan dia air, ia kehendaki untuk mandi daripada mandi. Mayuridu li ghusl. Menemukan oleh dia nyaman akan orang yang ingin oleh dia nyaman akan dia ingin untuk mandi. Dan dia temukan juga orang yang ingin oleh dia nyaman akan dia air, dia ingin untuk mandi daripada mandi. Dan sedangkan air itu cuma cukup untuk sekali mandi. Jadi air lima ya tahu. Kepada mana daripada keduanya, dua mandi, ingin mandi Jumat dan mandi daripada mandi. Mana daripada keduanya ya tahu. Menyerahkan oleh dia nyaman yang punya air, ma'ahuma, menyerahkan oleh dia nyaman ma'ahuma, orang yang punya air kan dianya akan dianya air. Nah ini jadi dakwanya pun dakwah punya hayu engkau. Nah kau dakwah punya hayu engkau. Nyambung tadaan. Ada. Nyapa Pak. Jadi orang kamu dakwahnya kesimpulannya pun mau nyepail, pusurah, mau nyemutada, pusurah, mau nyetama, mana buku dakwah, Pokoknya tak macam-macam orang Zaidi yang baca. Kan? Jadi macam baju dakwah kok Imam Syafi'i otak-atik pendapat beliau itu, ya. Jadi penerapannya adalah ketika ada orang seperti itu. Nah, dia membuat sunnah, nah, ya, dia membuat sunnah. Jadi tentu yang, dia akan menyerahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi serahkan kepada siapa? Mau kita suka pendapat qadim, berarti serah kepada orang yang ingin mandi Jumat. Tapi kalau pendapat jadid, serah kepada orang yang ingin mandi setelah mengajikan sudah itu. Jadi kita kalau baca memahami ini karena kita tidak berdebat langsung, kita cuma baca perdebatan. Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan perbedaan pendapat di kalangan murid-murid Imam Syafi'i. Kita cuma baca, kan? Jadi akan lebih mantap. Nah, kalau kalian sering nonton perdebatan di TV,
Kan? Kadang saling muluk. Jadi supaya kita waktu diskusi yang pah mengaji hal nak juga ada kita bikin seperti Darussalam dulu isbat nafi. Jadi ada pihak yang mempertahankan pendapat, ada pihak yang nafi, yang mengingkari pendapat. Kan? Jadi pendapat orang kalau dia menetapkan pendapat, nah dia pertahankan pendapat dalam kita. Pihak yang nafi, bagaimana caranya pendapat di kitanya bukan benar pendapat, kan? Disanggah habis-habisan, habis itu posisinya dibalik. Kan? Pihak yang menetapkan jadi pihak yang mengingkari. Nah, baru cah boleh. Nah, Darussalam dulu ada seperti itu. Misalnya Abu Yakubah masa Sehinggawan itu harus buat usul. Kalau tidak buat usul nanti jadinya dibuat kusir. Nah, dibuat kusir. Ini cuma bicara tentang bunga-bunganya, padahal bunga-bunganya bukan bunga dari batang itu, bunga dari batang yang lain. Nah, jadi kan sudah keluar dari konteks itu. Model kayaknya kamu tahu orangnya. Ini Mas Syafii mengatakan, saya kalau berdebat saya selalu menang berdebat dengan orang pintar, tapi selalu kalah berdebat dengan orang bodoh. Bangun orang bangai. Kamu. Watabukiru ilaiha, jangan ngomong dengan pertanyaan. Ya tanya bagimu. Ya tanya bagimu. Lanjut. Oke, hajar. Watabukiru ilaiha. Bermula berpagi-pagi kepadanya Jumu'ah. Nah, berpagi-pagi kepadanya Jumu'ah. Bahkan bukan pagi lagi, tabikir itu sejak fajar. Jadi terma yang tubuh, ada itu pilih dari musinan je. Mana untuk iba begitu biasanya mana, mana ini juga. Berpagi-pagi kepada Jumat. Ini apa itu mah? Pak Pawari. Ini kue apa? Pak Mak tu. Berarti yusanu berarti faslun yusanul ghuslu. Bermulanya wajib tabu fasal disunahkan akan mana bagi orang yang akan dia Jumat dan disunahkan akan. Jadi ini atas lebih bagus ni. Oh, dah aku dua marhalah maksud alih ini. Mau tanya kondisi dua marhalah, kepada uro baru bompok loh. Disunahkan akan tabukir, akan berpagi-pagi kepadanya Jumu'ah. Kenapa kata hadis Syafi'i? Apa hadis Syafi'i? Siapa orang yang mandi oleh dia nyaman dari Jumat akan sebagai mandi janabah. Mandi sebagai mandi janabah artinya bukan mandu, kan? Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Siapa orang yang mandi oleh dia nyaman di hari Jumat akan sebagai mandi janabah. Akan sebagai mandi janabah artinya kamu sihat seperti mandi janabah. Kemudian berangkat oleh dia nyaman di jam yang pertama. Jam pertama karena Jumat itu dinisbahkan kepada hari yang pertama itu sejak kapan? Dimulai hari itu sejak kapan? Dimulai hari itu sejak terbit fajar. Ya, hari dimulai sejak terbit fajar. Kemudian siapa orang yang mandi di hari Jumat
akan sebagai mandi janabah, ia seperti mandi janabah. Kemudian luhnya raha fi sa'atil ula, berangkat di jam yang pertama. Niscaya seolah-olah qarraba badanatan. Ya, maya aku mana. Seolah-olah berkurban oleh dia nyaman akan seekor badanah, artinya wahidah mengadili, artinya seekor daripada konde. Nah, jadi jamun hana dinosaurus di masa Nabi cara lain dinosaurus. Jadi dinosaurusnya apa? Hah? Yang mana? Hah? Tapi nah fosil-fosilnya. Jadi apa anak pegalam Al-Quran mana? Ada anak pegalam Al-Quran. Kan? Lagi tu aku ada binatang-binatang yang anak pegalam Al-Quran. Itu dinosaurus. Itu beda kan? Itu binatang yang anak pegalam Al-Quran. Capek nak pegalam Al-Quran. Hah? Mana sih? Belum borong bro. Mana itu pegalam Al-Quran? Nah, pegalam Al-Quran aku dah borong bro. Dan siapa orang yang berangkat oleh dia nyaman di jam yang kedua, niscaya seolah-olah berkorban oleh dia nyaman akan seekor sapi. Siapa orang yang berangkat oleh dia nyaman di jam yang ketiga, seolah-olah berkorban oleh dia nyaman akan seekor ciwas yang beraluk. Dan siapa orang yang berangkat oleh dia nyaman di jam yang keempat, maka anak makan abadujanya, seolah-olah berkorban oleh dia nyaman akan seekor ayam betina. Makin aluh aja ngomong. Dan saja sering demam pemanok. Wa maraha. Dan siapa orang yang berangkat dia di jam yang kelima, maka seolah-olah berkorban dia akan sebutir keluar. Baiklah. Nah. Hanya saya yang memanok aku dengar. Jadi kalau dari terbit fajar jam berapa? Taruhlah jam 5 terbit fajar. Itu jam pertama terbit fajar. Jam ke-6 itu jam kedua. Jam 7 jam ketiga. Jam 8 jam kelima. Keempat. Jam 9 jam kelima. Tapi dulu Tanya cik pun 12 kadang terwata aja. Kece apa manoknya. Tanya cik pun 12 kok kece apa manok. Urutannya bapak dulu harusnya. Dimulai dari polimo. Jam pertama polimo 5, 6, 7, 8. Iku udah tapi flownya kece apa manok. Kelompok, dua belang, pada le, kayak baju le kami kan, kayak baju le pun, kelelawar kubat aja, hah? Telang pun, telang kata aja, telang kelelawar, Raja Wali, hah? Clue, kayak baju le clue kan? Ada. Baju lekleng gagah lah, baju leng luar. Woi, mana kayak baju leng luar. Pakai baju kapul 12. Tak batal. Nah yang berada aku dari mana dia aja. Itu sudah pun ibu wajib. Kayak kau kan kau mana
Maka bila berangkat oleh imam, kayaknya kegiatan ini kalau hari Jumat itu hari libur. Ini kita masih teruskan tradisi penjajah. Libur hari Minggu. Itu tradisi penjajah itu kan. Nah, tradisi Belanda itu. Kalau tradisi Islam hari Jumat itu tidak boleh ada kegiatan. Libur semuanya harus fokus untuk sembahyang Jumat. Dan bulan tinggal. Nah, baru bisa kerjakan ini. Faidah kharaja imam, maka bila telah berangkat oleh imam, misalnya hadir oleh para malaikat, yang kedua, yastabi'una, hadir oleh para malaikat, hal keadaan mereka mendengar oleh mereka akan mohon perhatian untuk kita semua. Zikir itu kalau zikra ayat khutbah ada. Jadi ngomong malaikat dengan khutbah. Tolong dibersihkan, tolong disapu sampai bersih. Mohon kepada wali-wali untuk mendampingi siswa. Dan meriwayatkan oleh An-Nasai. Jangan baca Nisai. Nisai itu bangsa Inom. Riwayat Nisai. Nampungnya lah Imam Nasai yang ulun agam pakai Nisa. Oh bangsa lu. Bangsa Inom kemana lu. Oh jadi pada surat An-Nisa. Ada bangsa pada surat An-Nisa kok Inom sih. Meriwayatkan oleh An-Nasai pada jam kelima. Di jam kelima apa riwayat An-Nasai? Kan tadi Yahudi yang Rasulullah seperti orang yang menghadiahkan oleh burung pipit. Nah, dan pada jam yang ke-6 pada jam ke-6 sebutir telur. Nah, jadi ada sampai 6 jam. Jam kelima itu burung pipit, jam ke-6 telur. Jadi telurnya bukan telur ayam, berarti telur burung pipit. Telur, punya pemano kan, hai rai lah, banding ngomong burung pipit, dia nah, baik untung tak lamun. Buat. Mana? Itu jam-jamnya itu hitungannya seperti apa jam-jam itu? Wasa'atu min tulu'il fajri. Bermula jam-jam tersebut itu sejak terbitnya fajar. Terbit fajar jam 5 berarti terbit fajar kan tanda subuh. Nah, kata orang min tulu'il itu sejak terbitnya matahari. Nah, terbitnya matahari ya jam-jam 6 lah kadang matahari. Isyaratnya nanti jam-jam 7 sudah isyarat. Dan kata orang sejak terbit matahari. Nah, itu yang pas lagi menunggu itu lupa jadi terbitnya matahari, terbit fajar. Karena hari itu dimulai dari terbit fajar bukan dari terbit matahari. Nah, kalau sebelum terbit fajar itu masih lain, masih malam. Ini malam Jumat berarti enggak. Jadi terbit fajar hanya baru rojum, Jadi mandi Jumat ini nisbah kepada hari. Jadi kalau nisbah nisbah mandi Jumat ini nisbah kepada hari, berarti terbit fajar. Berkata oleh Imam Nawawi dalam Syarah Mazhab, itu 1 jam itu kan 60 menit, Ya, 1 jam 60 menit. Nah, jadi kalau dia pergi di menit-menit pertama, sedangkan orang lain pergi di menit-menit akhir, jamnya sama. Nah, jam-jam 5, cuma jam 5 menit akhir dengan jam 5 menit pertama. Itu kalau jam pertama itu kan seolah-olah berkorban ontaan.
Lagi sekali seumur hidup seharusnya ada kita kerjakan ini. Polimah tajak dulu. Jak juga masjid polimah. Saya tidak pernah korban ontak. Jangan kan ontak kambing saja pikir-pikir. Mati khutbah. Urut Idul Adha semangat. Fadilah berkorban. Fadilah berkorban. Fadilah berkorban. Dia seumur hidup tidak pernah berkorban. Bayu kok hayu. Dulu waktu rumah kagak ada kamel. Oh kagak kamel lo. Kalumba gini Pak Panitia. Maka ngapa panitia? Ya apa enggak? Fadilah kurbun mana? Fadilah kurbun deh. Jadi lomba aja nyang kegak khutbahnya. Kegak kong kaya aja pula kami. Nanti dua lagi. Ya khutbah kegak kong kaya. Berkata oleh Monoi dalam surah Muadzab, maka siapa orang yang datang oleh zaman di permulaan jam daripadanya saat, daripadanya jamnya. Di awal jam daripadanya jam-jam. Dan siapa orang yang datang oleh dia nyaman dan orang yang datang oleh dia nyaman di akhirnya jamnya sama. Kan? Jam 5 artinya sebelum jam 6. Kan? Cuman yang satu memang di awal-awal jam 5. Kan? Yang satu hampir jam 6. Kan? Last minute baru dia jalan. Nah, waktu akhir baru menit-menit terakhir baru dia pergi. Nah, itu kan ceritanya masih di jam sebelum jam 6 kan? Nah, itu mustahil, itu sama oleh keduanya, orang yang datang di awal jam dan orang yang datang di akhir jam. Sama oleh keduanya adalah memperoleh pokok, yaitu onta ataupun sapi ataupun selain itu. Misalnya orang perginya jam 8. Kalau jam 8 itu kan manok betina. Jam 8 ke manok betina. Kalau jam 8-nya itu kan kalau jam 8-nya itu emang di awal jam 8 dia menanam. Yang satunya lagi 1 menit sebelum jam 9. Memang sama-sama manok asyik jam kumanoan. Yang berdebat manok kumanok. Kadang manok siang, manok utuh. Jadi keduanya sama dalam memperoleh pokok, yaitu apakah onta, sapi ataupun kambing. Akan tetapi ternyata badanatul awal akmal min badanatul akhar. Bermula onta orang yang pertama, onta orang pertama tentunya di awal-awal jam itu lebih sempurna dibandingkan badanatul akhar, dibandingkan onta ataupun awalnya jangan orang lah jam. Kan tetapi bermula onta jam pertama itu lebih utama dibandingkan onta akhir jam. Kan? Jamnya sama sebelum jam 9. Nah, kalau sebelum jam 9 itu kan seekor ayam. Kan? Tapi yang satu berangkat di awal-awal jam 8, yang satu berangkat rak-rak waktu kuring. Manok cuma 2, tapi rai manok yang awal-awal jam 8 dan akhir-akhir jam 8. Nah, jadi manok pun yang mencoba awal. Kalau siang buat ikonnya manok siang, karena manok daerah pula manok pula biraya manok Arab. Rakan tu ngomong manok kalau main internet manok raksasa, manok raksasa. Benya mati manok aja mati. Kalau dia dari jam manok itu ataupun manok Jepang. Kadang di serama, tahu serama? Manok serama, manok yang cok dong, dia lo timbung tak cok. Ada timbung.
Kalau tidak, ambut capuk punya kan. Wabana latul mutawasit sedangkan kalau onta jam pertengahan, onta jam pertengahan itu ontanya onta menengah, kan? Bukan onta kelas berat, bukan onta kelas ringan, kan? Lightweight berarti, bukan lightweight, itu heavyweight, berat ringan. Yang ini wala hadal qiyas. Itu onta artinya dan mengacu kepada ini kias. Ini analogi. Ya, analoginya penyamaan ya, penyamaan. Jadi samakan kalau onta pertengahan, kalau pertengahan jam berarti ontanya pertengahan. Jadi kalau manok gimana? Pertengahan manok berarti manok pertengahan jam berarti manok pertengahan. Manok pertengahan. Menurut manok gini sih. Ada nih, kalau boleh mana? Cicak. Botidong. Cangkang di mana? Mana itu botidong. Kayaknya di bawah ya ada kan? Apa 12 aja? Anak-anak apa 12? Kan? Paling bagian aja aku ni. Nyambi tukang mendok. Lawan. Ya mesti punya kulit ni. Awak dah kau. Pulang dah jak polimor. Kau jak Jumaat, awak dah kau. Onte. Panjang lah. Kurun onte. Kenapa dalam roda seperti asalnya roda bermula memang. Yang kena pegang apa? Itu boleh katakan dalam cara malam manjaa awal sa'ah fi awal sa'ah. Nah, tujuannya apa itu? Kata Imam Nawawi dalam roda menjelaskan hababnya dalam cara muhadzaah. Bermula memang. Itu mengurutkan tingkatan. Maksudnya adalah mengurutkan tingkatan. Dan maksudnya juga adalah lebih. Nah, maksudnya adalah lebih orang yang mendahului atas alladhi atas orang yang mengiringi oleh dia alladhi akan dia sabi. Kan dianya orang yang duluan. Lebih orang duluan atas alladhi atas orang yang mengiringinya. Mengiringinya artinya atas orang yang sesudahnya. Lebih orang yang duluan atas orang yang sesudahnya. Supaya bahwa tidak sama. Tidak sama pada keutamaan oleh dua laki-laki yang datang oleh keduanya terfaisah. Dua laki-laki yang datang oleh keduanya di dua tepi, dua ujung daripada jam yang sama. Dan jamnya sama. Nah, jam-jam 5 berarti kan sama-sama fakta. Dan cuma yang satu di awal jam 5, satunya lagi akhir-akhir jam 5. 1 menit sebelum jam 6 dia pergi. Kan? Gitu. Walaisal murad biha falakiyah, dan tidaklah bermula dimaksud dengannya jam-jam itu falakiyah, itu bangsa kepada falak, bintang. Jam itu bukan melihat kepada bintang, kepada benda langit, kan? Jadi ada jam, ada standar khusus dia. Jika tidak, jika melihat kepada falak, pada perbintangan, niscaya berbeda oleh urusan. Berbeda urusan dengan sebab hari dingin dan hari panas.
musim dingin, hari dia musim dingin dan musim panas. Karena kalau dia kalau di daerah-daerah yang sudah masuk musim dingin, daerah kalau dia sudah masuk musim dingin, jam malamnya itu lebih panjang daripada jam siang. Kadang siang cuma 2 jam, 2 jam ke malam, seperti daerah Eropa, daerah mana itu. Ada orang jam malamnya itu lebih panjang daripada jam siang. Bahkan ada yang jam siangnya lebih panjang dari waktu malam. Malamnya cuma sebentar, kadang malam cuma 4 jam. Yang kara awalnya itu puasanya, puasa dari 24 jam itu dia puasa 20 jam. 20 jam baru maghrib. Udah maghrib sebentar maghrib mulai aja hilang tapi bolong. Jadi bukan melihat kepada falak, bukan melihat kepada falak perbintangan. Jika melihat kepada falak, bisa berbeda urusan dengan sebab hari dingin dan hari panas. Jadi acuannya apa itu berarti tentang jam-jam itu mengacu kepada apa? Terdapat dengan sangat sama. Bagaimana kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, bermula hari Jumat itu 12 jam. Tinta masyarakat sangat 12 jam. Hari Jumat itu 12 jam. Jadi acuannya itu jam 12 jam. Jadi kalau orang yang harinya itu taruhlah cuma 4 jam gitu. Harinya itu cuma 4 jam. Kalau orang yang harinya cuma 4 jam berarti dari terbit fajar, misalnya dia dari jam 5 dari terbit fajar ke tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari misalnya jam berapa dia? Tergelincirnya matahari jam 8 sudah tergelincir matahari. Berarti antara fajar dengan masuknya Jumat itu kan cuma 3 jam. Antara fajar dengan, jadi mau bagi-bagi mana itu? Jam yang pertama, bagaimana jam pertama sampai 6 jam beliau katakan. Sedangkan ini antara subuh dengan zuhur, dengan masuknya waktu sholat Jumat itu cuma 3 jam. Jam 8 itu matahari sudah zawal, sudah tergelincir. Jadi 3 jam. 3 jam masih bagi 12 mereka. 3 jamnya itu bagi 12. Ataupun 3 jamnya itu dia bagi 6, berarti 3 jamnya itu. Jadi kalau 3 jam itu bagi 6, 3 jam itu berapa menit? 60 kali 3 berarti 180 menit kan? 180 itu bagi 6 berarti. Sehingga 6 menit pertama, karena cuma 180 menit sehingga 6 menit pertama itulah jam pertama, 6 menit kedua itu jam kedua, 6 menit ketiga jam ketiga, dan seterusnya. Bukan melihat kepada falak, karena kalau melihat kepada falak cuma sebentar, dia tidak sampai 6 jam. Jadi kata Nabi, hari Jumat itu 12 jam. 12 jam ini melihat kepada apa? Jangan lihat kepada falak. 12 jam itu ya lihat kepada matahari posisinya seperti apa. Tergelincir matahari berarti kalau cuma 3 jam ya bagilah 6 jam berarti. Bagi 180 kan. Wasyani menjadi ini dan bermula dia hadis. Hadis. Dan bermula dianya yaumul Jum'ah, urut Jumat 12 jam. Bermula dianya kata yaumul Jum'ah. Kata yaumul Jum'ah itu meliputi bagi semua hari-hari. Ya Jumat. Karena itu mufrad mudhaf kan? Nanti kan urut Jumat. Ya, semua hari Jumat berarti baik musim dingin maupun musim panas.
Dan menyebutkan oleh Al-Mawardi, kalau kita enak, kita memang Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, sehingga imbang mataharinya. Daerah-daerah yang jauh dari khatulistiwa, jauh dari peredaran matahari. Nanti kalau dia benda mau tahu roinanya, apanya ada mamalah mau. Menyebutkan oleh Al-Mawardi akan semuanya bermulai mahamin itu yastarlah, memilih oleh dianya Imam Hamid untuknya di Jumat. Oh, pun Imam Hamid tua, Imam Masjid Imam Hamid. Menyebutkan oleh Al-Mawardi akan semuanya bermula tunggu imam itu yukhtarlah, dipilih untuknya tunggu imam. Pilihan tunggu imam adalah yata'akhir, menunda oleh dianya tunggu imam hingga waktu ditegakkan kepadanya waktu akan tidur. Tunggu imam karena dia tunggu imam menentu langsung dongeng, langsung sudah main Jumat. Jadi waktu didirikan Jumat berarti ya ketika zawal, berarti tunggu imam menjak ketika zawal, karena ketika zawal itu makanya untuk masjid-masjid itu mihrabnya kan ada pintu di mihrab. Dan karena kalau tunggu imam, karena pilihan tunggu imam adalah datangnya ketika zawal, tergelincir matahari. Nah, kalau seperti masjid-masjid sekarang tidak ada mihrabnya, mihrab ada tapi tidak ada pintunya. Dan pintu mihrab itu kan untuk tunggu imam, kadang taki kadang kalau tidak ada pintu samping, saya tunggu imam. Nah, dipilih untuknya tunggu imam akan bahwa menunda oleh dia tunggu imam hingga waktu yang diberikan kepada dia, karena mengikut kepada Rasulullah SAW dan khulafa dan khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah buat bertanya urau yang berbahagia, marilah bersama-sama bertanya. Kita